Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi task scheduler. Kelompok kami terdiri dari Aldia Spatra Daifa, NRP 5113100006, Eki Melinda Agnestasia 5113100093, Eriko Agneta Masuri 5113100122, dan Rido Perdana 5113100164. Berikut perancangan perangkat lunak kami. Ini adalah tujuan dari DPPL kami. DPPL kami menggunakan pendekatan berorientasi objek. Pengguna dari dokumen ini adalah seseorang pelajar yang ingin menjadwalkan dan mengatur tugasnya agar lebih mudah dikelola. Adapun ruang lingkupnya adalah aplikasi task scheduler ini dapat memasukkan kompleksitas dari tugas tersebut sehingga pengurutan tugas tidak hanya bergantung pada tanggal mulai dan selesai, namun juga memperhitungkan kompleksitas tugas yang diberikan. Aplikasi ini dapat digunakan di perangkat mobile Android. Besarnya adalah sebagai berikut. Bab 1 berisi tentang pendahuluan, kemudian bab 2 berisi tentang tinjauan, bab 3 berisi tentang arsitektur sistem, bab 4 berisi tentang data design, bab 5 berisi komponen desain, bab 6 berisi desain antarmuka pengguna, bab 7 berisi matriks kerunutan, serta bab 8 lampiran. Setelah itu definisi dan akronim. Ini adalah definisi atau akronim yang kami gunakan. Ini adalah istilah yang digunakan antara lain pelanggan, pengembang, pengguna, user guide, availability, waktu tanggap, portabilitas, serta platform. Bab 2 tentang tinjauan sistem. Bagian ini berisi rancangan global dari aplikasi task scheduler, mencakup perancangan lingkungan implementasi, dekomposisi fungsional modul, deskripsi data, dekomposisi fisik modul, dan deskripsi rinci modul. Rancangan lingkungan implementasi terdiri dari sistem operasi. Aplikasi task scheduler dikembangkan dalam platform sistem operasi Android yang sudah embeddable. Bahasa pemrograman. Aplikasi task scheduler ini menggunakan bahasa pemrograman Java yang telah diintegrasi ke dalam Android Studio. Perangkat keras yang digunakan adalah device Android. DBMS yang digunakan adalah SQLite pada device Android. Dekomposisi fungsional modul. Fungsi 1 membuat data tugas. Proses membuat data tugas. Fungsi 2 melihat data tugas. Prosesnya melihat data tugas. Fungsi 3 mengubah data kamar. Prosesnya mengubah data kamar. Fungsi 4 menghapus data kamar. Prosesnya menghapus data kamar. Fungsi 5 mengurutkan data tugas. Prosesnya mengurutkan data tugas. Berikutnya diagram konteks. Diagram kelas. Diagram kelas terdiri dari edit tugas untuk boundary, main activity, dan juga boundary content main. Ada detail tugas dan juga ada boundary detail tugas. Selanjutnya diagram sequence. Sequence membuat data tugas. Selanjutnya diagram sequence melihat detail data tugas. Selanjutnya sequence mengubah data tugas. Sequence menghapus data tugas. Selanjutnya, sequence mengurutkan data tugas. Arsitektur sistem. Yang pertama itu desain arsitekturalnya. Di sini kita menggunakan layer style. Yang pertama itu ada database SQLite, terus control sama view-nya. Ini gambaran secara singkatnya. Terus lalu untuk deskripsi dekomposisinya seperti ini. Kita ada database itu ada DB helper, control ada di sini, dan view-nya yang ada di sini. Lalu di subsistem database-nya di sini kita menjelaskan di DB helper ini terdapat fungsi apa serta atribut apa. Begitu juga dengan di kelas tugasnya. Lalu di subsistem view-nya sama seperti database tadi, ada 4 view yang kita gunakan. Lalu untuk dalam kontrolnya terdapat 1,
1, 2, 3, 4, 5 Java yang merupakan kontrol dari sistem kami. Ada tugas repo, main activity, tugas detail, dan edit tugas. Isinya seperti yang dijelaskan di sini. Lalu untuk data flow diagramnya, walaupun di sini kita menggunakan object oriented, tapi kita juga memasukkan data flow diagramnya. Seperti yang ada di sini, pengguna mengolah data tugas, mengurutkan, lalu tabel tugas seperti itu. Di sini untuk level 2-nya seperti ini. Nah, alasan desainnya, kenapa kami menggunakan arsitektur seperti ini? Karena dengan adanya kelas-kelas yang dipanggil, maka akan lebih mudah bagi kelompok kami untuk mengorganisasi kelas-kelas tersebut berdasarkan jenis kelas view, control, dan database. Lanjutannya adalah bab 4, yaitu desain data. Nah, ini deskripsinya. Pertama kita ada physical data modelnya, itu database seperti ini, ada ID tugas, nama, tanggal dikasih, tanggal dikumpul, waktu dikasih, waktu dikumpul, kompleksitas, dan status. Ini kamus datanya seperti ini, menjelaskan boleh nol tidak, deskripsinya seperti apa, penmerki yang mana, dan sebagainya. Ini terus, lalu lanjutannya adalah use case-nya. Di sini ada untuk aplikasi membuat data tugas, mengelola, menghapus, mengurutkan, melihat data, dan mengubah data tugas. Ini deskripsinya, aktor sistem seperti yang ada di sini. Ya, bisa dibaca di file yang kami sertakan nanti seperti itu. Lalu terus menghapus data tugas ini. Nah, sekian bab 4. Ya, Selanjutnya adalah bab 5, komponen desain. Berikut adalah kelas, fungsi, dan deskripsi masing-masing fungsinya. Activity, tambah tugas, content main, edit tugas, detail tugas, db helper, tugas detail, tugas repo, detail tugas, edit tugas. Lalu selanjutnya adalah bab 6, desain antar muka pengguna. Berikut adalah screenshot dari aplikasi kami. Ini adalah halaman awal, layar time picker, halaman detail tugas, halaman tambah tugas, dan halaman edit tugas. Lalu 6.3, layar objek dan tindakan. Halaman awal, yaitu berisi tampilan awal dari aplikasi yang menampilkan kata sebutan berupa tulisan halo, serta jumlah tugas yang belum dikerjakan beserta list tugasnya yang meliputi judul tugas, checkbox, dan edit, serta terdapat tombol tambah tugas. Itu sebagai berikut. Berikut adalah keterangan setiap objeknya beserta jenis dan keterangannya. Lalu halaman tambah tugas, yaitu untuk proses menginputkan data tambah tugas berupa judul, waktu pengerjaan, serta kompleksitas yang dimasukkan oleh user. Seperti ini. Lalu spesifikasi waktu pengerjaan, yaitu untuk proses menginputkan tanggal dan waktu tugas saat diberikan serta saat pengumpulan tugas. Selanjutnya halaman detail tugas, berisi detail tugas yang telah diinputkan serta terdapat tombol edit dan hapus. Berikut screenshot. Lalu halaman edit tugas, yaitu untuk proses pengubahan data tugas yang dimasukkan oleh user. Berikut aja. Selanjutnya bab 7, matriks perunutan. Berikut adalah matriks perunutan. Kami menggunakan IDE Android Studio. Di sini terdapat beberapa kelas, yaitu main activity. Di sini ada main activity, lalu edit tugas, di sini juga ada edit tugas, dan seterusnya. Lalu kita kembali ke ini diagramnya. Di sini kita ingin
melakukan melihat detail data, membuat data tugas dulu. Yang pertama membuat data tugas. Di sini kita boundary yang pertama diakses adalah content main. Sini content main sesuai dengan ini DBPL ada on create, lalu kita ke main activity, kita tambah tugas detail, tugas repo dan DB helper. Jadi pertama dari sini tuh content main, kita akses view-nya, setelah itu kita akses ke controllernya, main activity-nya. Setelah ke main activity kita akses ke kontrol tambah tugas, ke view tambah tugas. Ini view tambah tugas. Ini view tambah tugas, lalu kita akses ke kontrol tambah tugas. Ke kontrol tambah tugas kita namanya tugas detail di sini. Sini kontrolnya, lalu kita insert. Nah, di sini on click sini kita panggil, lalu insert, insert sesuai dengan repo. Kita ke tugas repo, kita panggil get writable database. Ke tugas repo, get writable database di sini. Lanjut untuk membuat melihat detail data tugas sama seperti tadi, kita mengakses view-nya dulu terlebih dahulu, view detail tugas. Ini view detail tugas. Lalu kita akses ke controllernya, controller detail tugas. Sini untuk melihatnya pada fungsi on create, sini kita tampilkan semua dari namanya, terus tanggal dikumpulkan, tanggal dikasih, waktu dikumpul, serta ini kompleksitas yang akan ditampilkan dari sulit, biasa sampai mudah. Lalu kita ke melihat detail mengubah data tugas. Di sini kita akan mengupdate data tugas yang sudah kita masukkan. Kita mengakses view detail tugas dulu, lalu ke control detail tugas, lalu ke edit tugas view, lalu ke controller edit tugas, tugas repo dan DB helper. Jadi kita ke detail tugas, view-nya, lalu ke controllernya, lalu kita akses klik tombol ini edit tugas yang akan mengarahkan ke halaman edit tugas. Sini halaman edit tugas, lalu ke kontrol edit tugas. Nah, di sini kita akan melakukan update update tugas. Lalu kita ke tugas repo seperti tadi, cuman kita panggil fungsi update, lalu ke DB helper yang di sini. Lanjut untuk ke menghapus data tugas, sama seperti tadi kita akses view-nya, lalu ke repo-nya, langsung ke DB helper-nya. Sini edit tugas, terus controller, lalu ke sini langsung ke hapus tugas. Lalu mengurutkan, di sini mengurutkan kita sama seperti menampilkan karena kita sudah memasukkan kode mengurutkan dalam DB helper-nya itu sendiri. Di sini kita di tugas repo-nya di sini sudah ada sort by. Nah, ini order by, tanggal dikumpulkan, waktu dikumpul dan kompleksitasnya. Seperti itu codingannya, dan selanjutnya akan kita jelaskan, kita praktikkan aplikasi yang sudah jadinya. Ya, kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi mencatat tugas yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Bisa dilihat sini ada kalimat sapaan dan semua tugas sudah dikerjakan sebagai tanda nanti kalau tugas sudah ditulis. Coba kita tambahkan tugas baru di sini. Kita ketik judulnya, kita misalkan PPL. Lalu kita masukkan tanggalnya, tanggal diberikan. Lalu kita masukkan waktu diberikannya. Lalu kita masukkan juga waktu pengumpulannya, kita misalkan tanggal 31 Desember dan waktu pengumpulannya misalkan jam 18. Lalu kita buat kompleksitasnya menjadi mudah di sini. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita sekalian untuk melihat fitur sorting yang ada pada aplikasi kami. Di sini apabila saya inputkan kembali, misalkan kita namakan APSI. Lalu kita masukkan tanggal diberikannya sama 29, jamnya juga sama saja, nggak apa-apa, masalah. Lalu dikumpulkan misal tanggal 2 Januari dan jamnya misalkan jam 18, dan kompleksitasnya kita atur sulit, maka dia akan otomatis tersort menjadi harus yang dikerjakan pertama. Sini akan menjadi peringkat pertama, itu APSI, seperti itu. Lalu yang kedua adalah fitur kita dapat melihat detail dari tugas yang telah kita catat. Bisa diklik tombol ini, akan keluar detailnya. Di sini nama, waktunya, di sini tanggal diberikan, sini waktu diberikan, sini tanggal dikumpulkan, waktu dikumpulkan dan kompleksitasnya.
Pada halaman ini kita dapat mengedit juga tugas yang sudah dicatat. Dengan menekan tombol ini kita dapat mengeditnya. Misalkan kita update namanya menjadi APSI baru. Lalu kita klik lagi edit tugas. Kita ada refresh, jadi APSI baru seperti itu. Selain itu kita dapat menghapus juga di sini. Tekan tombol ini dia akan terhapus. Apabila tugas selesai dikerjakan, kita tinggal menekan tombol centang dan tugas akan menghilang. Semua tugas sudah dikerjakan seperti itu.